Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Ini kita lihat dari keterangan penyidik ya dari Polda Metro Jaya bahwa sejumlah saksi yang juga merupakan orang tua dari korban Dante yang berusia 6 tahun ini kan sudah dilakukan pemeriksaan untuk tes psikologi dan juga kejiwaan. Bahkan untuk hari ini, ibundanya dari Dante, Tamara, itu dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Terus juga dilakukan pemeriksaan mengenai psikolognya. Apa sih psikologinya? Apa yang sebenarnya dilakukan? Kenapa ini harus dilakukan juga oleh penyidik untuk menuju ke dalam persidangan? Karena memang ada beberapa reaksi yang dinilai itu tidak wajar yang diberikan oleh Tamara terhadap putranya yang meninggal dunia dengan cara tidak wajar seperti itu. Ya, reaksi-reaksinya adalah salah satunya kenapa dia tidak langsung melakukan konfrontasi dengan tersangka Yuda Arfandi. Dia malah menghindar. Dia pun juga tidak mau melihat CCTV. Bahkan kalau aku cek dari keterangannya kuasa hukum Tamara, dikatakan bahwa dirinya secara resmi sudah ada penandatanganan surat kuasa hukum untuk menjadi kuasa hukumnya Tamara itu sejak tanggal 1 Februari ya, 3 hari dong setelah kejadian. Nah ini juga membuat kita bertanya-tanya kenapa nih? Bukankah yang jadi korban tuh adalah anaknya? Kenapa buang-buang uang malah untuk meng-hire pengacara? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas di sini lebih detail. Kita coba lihat dulu waktu Tamara beberapa hari diwawancara sama media massa pada saat dia bersama pengacaranya. Ada suatu hal yang menurut aku menarik buat dibahas. Sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan dari aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan saya dia tahu, dia yang tahu. Oke, ini videonya adalah di-uploadnya di wawancara tanggal 9 Februari 2024. Jadi kurang lebih adalah sekitar sudah hampir 2 minggu ya setelah peristiwa tersebut. Sulit dipercaya kenapa langsung membawa pengacara. Apakah ada dua kemungkinan sih? Apakah pengacara ini adalah karena dia tahu tersangkanya Yuda ini bukanlah orang sembarangan, daripada dia yang dijadikan tersangka, dia siap-siap di situ. Atau malah justru ada potensi bahwa Tamara ini mungkin terlibat dalam segi menutupi atau bahkan merencanakan. Makanya dia meng-hire pengacara agar tidak salah langkah. Lanjut lagi. Dia tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, nggak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Kalau aku tidak mau membongkar semua ini, intinya, ngapain hari Kamis aku kesini? Saya udah ngeliat CCTV-nya. Nggak mungkin lah aku tega seperti itu. Ini sebenarnya ada petunjuk kenapa dia diperiksa cukup intens sama tim forensik ya, untuk psikolog forensiknya. Karena kan sudut pandangnya berbeda teman-teman. Kalau psikolog forensik itu sudut pandangnya adalah penuh kecurigaan gitu loh, para psikolognya. Berbeda sama psikolog umum ya. Reaksi-reaksi dari Tamara ini apakah dia ngerasa bahwa memang dia bukanlah dalang, dia bukanlah pelakunya, tetapi dia dugaannya adalah yang menutupi. Apakah dia punya kayak apa ibaratnya yang dua kepribadian, atau bahkan jiwanya nggak stabil, labil? Kan itu adalah salah satu cara diketahui dari tes psikolog. Kan nggak mungkin kalau untuk ngelamar kerja kita tahu lah psikotes seperti apa. Tapi kan ini sebuah kasus pidana begitu. 48 jam setelah kejadian menurut aku adalah itu reaksi genuine sih. Kalau sudah seminggu atau beberapa hari setelah kejadian, bahkan wawancara Tamara dengan media massa ini bukan kali pertama ya, sudah sering kali. Menurut aku sudah ada banyak dugaan manipulasi. Tapi kalau masih 48 jam setelah kejadian, di wawancara itu menurut aku yang lebih genuine, bisa kelihatan reaksi dia seperti apa. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi Anak aku itu meninggal, bukan koma, bukan cacat. Gak mungkin aku tuh diem aja anaknya dibegituin. Tapi faktanya,
biasanya gini ya, namanya seorang ibu itu secuek-cueknya seorang ibu, nalurinya tuh pasti bakal langsung mau melindungi. Pacarnya ngebawa anaknya, begitu, tiba-tiba berangkatnya sehat walafiat, tidak kurang apapun, terus tiba-tiba dia datang ke rumah sakit, meninggal begitu aja. Apakah saking cintanya Tamara sama tersangka Yuda, makanya yaudahlah dibiarkan dulu aja. Tapi gara-gara sebenarnya kasusnya Dante ini menurut aku menjadi viral karena netizen loh. Kalau tidak ada tekanan dari publik, kayaknya mungkin damai-damai aja. Ya, walaupun pada akhirnya keluarganya, bapak ibunya Dante kan, almarhum, mencabut untuk penolakan autopsi, akhirnya diotopsi juga walaupun sudah berapa hari ya, 10 hari setelah meninggal dunia. Itu sebenarnya menurut aku potensinya terbesar kalau aku analisa adalah karena suara dari netizen yang ngerasa ada banyak kecurigaan reaksinya. Kenapa ya ke Tamara? Aku sih yakin ya hati nurani kita mengatakan bahwa Tamara itu tidak mungkin menjadi bagian pelaku atau bahkan dalang, tetapi mungkin saja karena rasa cintanya terlalu besar terhadap sang kekasihnya, akhirnya dia menutupilah kesalahan-kesalahan tersebut. Ini kalau nggak ada suara netizen, menurut aku udah kelar kasusnya. Apalagi yang disampaikan Tamara ini karena beberapa hari setelah kejadian yang bisa lebih genuine ya. Mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh tutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu tetap Tanpa harus aku bercuap-cuap dimanapun. Kalian masih ingat kasusnya Brigadir Joshua yang dia menghadapi seorang jenderal gitu ya, keluarganya cuap-cuap di media massa. Bahkan foto-foto jenazah anaknya Brigadir ya Joshua-nya dipublikasikan untuk mendapatkan perhatian netizen. Menurut aku kalau dia tidak mau cuap-cuap di media massa, kalau asumsi masyarakat bahwa si tersangka Yuda ini adalah orang yang besar, katanya dia punya networking yang sangat bagus kepada oknum, katanya itu adalah saudaranya, justru bukankah kalau Tamara cuap-cuap di media massa, publikasikan foto-foto ketidakwajaran atas meninggalnya Dante, ini kan akan mendapatkan perhatian netizen yang lebih cepat. Perjuangan dia akan jauh lebih mudah. Tetapi kan tidak dilakukan seperti itu. Justru gara-gara netizen lah yang mencurigai ada sesuatu hal, dia tertekan sama publik, akhirnya menjadi sekarang dia berusaha bongkar semuanya. Kalau dia bilang bahwa saya tidak mau cuap-cuap di media massa, ini anaknya loh yang meninggal dunia. Biasanya seorang emak gitu, apalagi dia juga bukan kalangan yang ekonomi pas-pasan. Dia juga berpendidikan, tinggalnya di Jakarta, dia ngerti lah bagaimana untuk mendapatkan bantuan gitu. Kalau memang yang dihadapi seorang Yuda itu tersangkanya adalah punya profil yang cukup sulit disentuh secara hukum. Tapi ini dia terlalu tenang sih, bagi sebagian netizen, walaupun ada yang ngebela. Setiap orang tuh punya reaksi yang berbeda Anjas dalam menghadapi kesedihan. Yes, untuk case yang kayak misalnya keluarga kita meninggal karena sakit atau kecelakaan, bisa lah. Tetapi kalau seperti ini jelas-jelas di CCTV Dante dibegitukan, ini terlalu tenang ya. Makanya ya dilakukan banyak pemeriksaan secara psikologi, pengen menggali lebih dalam di situ sih aku lihat dari penyidiknya. Karena ada potensi kemungkinan besar nih bakal ada tersangka baru kayaknya. sama kali yang kata Mama dan CCTV. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama. Pertama kalinya saya ngelihat CCTV hari ini. Hah? Hari ini berarti tanggal 9 Februari yang diupload di tayangan ini. Mama lihat. Wow, seandainya memang benar asumsiku bahwa interpretasi dari keterangannya yang ngelihat CCTV-nya hari ini yang diupload tanggal 9 Februari 27 meninggalnya Dante ya, 28, 29, 30 sampai 31 ya. Gila. 13 hari setelah kejadian gitu, itu reaksi yang cukup unik dari seorang ibu. Biasanya seorang ibu tuh akan langsung ngomel, apa yang kamu lakukan ke anakku, tapi kok ini ya reaksinya terlalu unik sih ini. Ada sesuatu hal yang menurut aku, makanya juga penyidik menjadikan kejanggalan tersebut untuk menggali lebih dalam. Waktu diperiksa di hari Jumat kemarin kan Tamara untuk psikologi forensik, dia kan sekitar 3 jam. Walaupun sebenarnya masih mau diperiksa lebih lama, tapi karena katanya badannya lagi nggak enak, akhirnya dihentikan dan dilanjutkan lagi hari ini. Ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja?
Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku giniin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Oke. Gimana sih? Kalau Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku juga bikin itu mas aku biar bangun gitu. kalau untuk bagian ini jujur ya teman-teman, aku tuh percaya sebenarnya Biar reaksi dia respon, bukannya aku mau nyakit. reaksi yang dilakukan oleh Tamara ini menurut aku genuine ya. Dia pengen ngebangunin Dante dengan melakukan hal seperti itu. Tetapi yang nggak bisa dipungkiri adalah data otopsi. Karena kalau seseorang, kan ada keterangan nih dari beberapa saksi, bapaknya juga termasuk Angger, yang bilang bahwa dia melihat ada luka-luka lebam gitu di tubuhnya Dante waktu memandikan sebelum dimakamkan. Nah, biasanya ini kan data, kita kan lidah tuh tak bertulang ya, bisa memberikan penjelasan macam-macam. Tapi yang kita pengen tahu, kenapa ada luka-luka lebam tersebut? Tentunya otopsi kemarin tidak bisa menjawab, karena itu kan sudah dimakamkan. Jadi sudah terjadi pembusukan, sudah nggak bisa. Bisa dicek adalah dari foto-foto yang ada, mudah-mudahan sudah diambil sama dokter yang pertama kali menanganinya. Apakah benar ada luka-luka biru-biru tersebut? Menurut aku kalau waktu itu kan dibawa ke dokter, artinya kan peristiwanya paling nggak nyampe 2 jam, 3 jam. Karena kalau lebam mayat, berdasarkan keterangan dari dokter Farah yang melakukan otopsi di kasusnya Dante itu kan terjadi sekitar 20-30 jam setelah meninggal. Kalau mandikan itu sebelum 20-30 jam sudah ada luka-luka lebamnya, artinya itu terjadi sebelum waktu Dante meninggal dunia. Artinya Dante diperlakukan yang tidak benar sebelum dia meninggal dunia. Ini adalah landasan menurut aku kenapa penyidik cukup intens melakukan pemeriksaan ke Tamara. Padahal dia adalah ibunda dari korban sendiri. Ya, nggak tahu apakah ini akan mengarah dia sebagai tersangka berikutnya dalam peranannya sebagai menutupi dan melindungi, ataukah ini akan membuka kepada tabir yang lebih besar lagi. Yang pasti sangat prihatin dengan kasus ini dan harus berjuang teman-teman. Di Indonesia tuh no viral, no justice, karena ada potensi sangat kuat orang yang dihadapi dalam kasus ini bukanlah orang sembarangan. Ya, profil dari seorang tersangka Yuda sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja di situ seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.